Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah huwal awwalu alladzi la syai'a qablah wa huwal akhiru alladzi la ghayata ba'dah wa sadiqun fil wa'di adilun fil hukmi wa huwa rabita baina qulubina bida'watil islam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak hadirin jamaah subuh Masjid Ar-Rahman Timika yang saya muliakan, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam alam semesta ini, termasuk menentukan hidup dan matinya seseorang itu adalah mutlak di tangan Allah. Tidak ada campur tangan sedikit pun dengan manusia. Siapa yang Allah kehendaki hidup, maka sekalipun satu dunia ini berkumpul untuk membinasakannya, itu mustahil bisa terjadi. Sebaliknya, siapa yang Allah kehendaki sudah harus meninggalkan dunia ini, maka sekalipun seluruh potensi-potensi kemanusiaan dikerahkan untuk menyelamatkan jiwa seseorang, tapi kalau Allah mengatakan dia harus kembali, maka pasti dan pasti mereka akan kembali. Inilah makna doa kita tadi, bahwa yang menghidupkan itu adalah Allah dan yang mematikan itu adalah Allah. Dan doa ini bukan doa main-main, Pak. Doa yang harus dibaca setiap kita bangun dari tidur. Karena kalau kita tidak membaca doa ini, maka kita akan terbelenggu terus dengan belenggu-belenggu setan. Karena dikatakan siapapun orang yang tidur, apakah dia ulama, cendekiawan Islam, orang biasa, tinggal di kota, tinggal di desa, yang penting dia tidur pasti dibelenggu dengan 3 ikatan. Dan ini 3 ikatan akan lepas dengan 3 amal. Ketika kita mengamalkan ini 3 amal, maka semua ikatan setan ini lepas. Pertama itu baca doa. Yang tadi kita bacakan, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian yang kedua, ambil air wudhu. Dan yang ketiga, salat rakaat. Apakah itu salat malam, seperti tadi malam jam 3 kita salat tahajud, ataukah salat subuh atau salat sunat subuh. Yang jelas kita salat sunat 2 rakaat, maka ikatan itu lepas semuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat makna daripada doa itu. Itu adalah segala puji bagi Allah yang menghidupkan saya setelah mematikan saya, dan kepadanya lah saya akan kembali. Jadi tidur itu adalah saudaranya kematian. Hadirin yang mulia, jadi kalau kita bangun tidur, begitu kita bangun langsung kita yakin yang menghidupkan Allah dan mematikan Allah. Tapi intinya itu adalah di akhir daripada doa ini. Kalau kita renungi, kita pahami, kita amalkan akhir dari doa ini, maka yakin dan percaya alangkah indahnya Pak menjalani hidup ini. Apa akhir doa itu? Dikatakan wa ilaihin nusyur.
kepada Allah lah saya akan kembali. Kalau keyakinan ini Pak ada di dalam diri kita bahwa kita akan kembali kepada Allah dan semua apa yang kita kerjakan, kita perbuat di dunia ini, semua sekecil apapun kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka itu sudah cukup memadai untuk mengantarkan kita taat secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada keyakinan bahwa saya akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan sekecil apapun yang saya lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini manusia sudah dikatakan bahwa kita ini bukan makhluk dunia. Kita ini adalah makhluk akhirat yang hanya mampir sebentar di dunia ini. Mau tidak mau, yakin atau tidak yakin, yang namanya manusia hanya mampir sebentar di dunia. Paling-paling 60-70 tahun. Akhirat itu bukan 70 miliar tahun, bukan 70 triliun tahun. Tapi Allah katakan khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang bahagia di dalam surga bahagia selamanya. Dan yang sengsara di dalam neraka tidak ada akhirnya seterusnya. Maka hadirin yang mulia, kehidupan di dunia ini bukan kehidupan main-main. Kehidupan yang menentukan apa dan di mana kita akan berada nanti di akhirat. Apakah di surga ataukah di neraka. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Jadi oleh karena itu perlu kita selalu merenungkan Pak kehidupan ini. Mau kemana kita? Bahkan dalam Al-Quran kalau saya tidak salah itu adalah abasa wa tawalla an ja'ahul amma. Di bawah itu surah, jadi surah ketiga daripada amma yatasaalun. Itu ada pertanyaan besar di situ. Fa aina tazhabun? Wahai manusia, kau mau kemana sebenarnya? Dan orang yang tidak tahu tujuannya Pak, itu orang akan bingung dalam hidupnya. Ini perlu dijelaskan bahwa kalau orang itu tidak tahu mau kemana, dia akan bingung. Dia akan terombang-ambing dalam hidup karena dia tidak tahu mau kemana. Saya kasih contoh bapak-bapak dan saudaraku yang mulia. Orang yang meninggalkan rumahnya, kita tinggalkan rumah Pak, kita ambil motor, tinggalkan rumah, tidak jelas kita mau kemana. Saya yakin dan percaya Pak, kita akan bingung di perempatan jalan. Coba naik motor tidak tahu kita mau kemana. Yang penting naik motor. Saya yakin di perempatan jalan itu bingung. Saya belok kanan atau saya belok kiri atau saya terus. Ada orang yang ajak saya ke kanan, saya ke kanan. Ada orang yang panggil saya ke kiri, saya ke kiri. Ini orang tidak tahu mau kemana. Makanya pertanyaan besar itu Allah katakan fa aina tashabun? Wahai manusia, tentukan kau mau sebenarnya kemana. Hadirin yang mulia, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, wa hadainahun najdain. Aku bentangkan kepada manusia hanya dua jalan. Jalan pertama adalah menuju ke surga dan jalan kedua menuju ke neraka. Allah tidak memaksa kita memilih jalan yang mana. Anda mau pilih jalan yang pertama silahkan. Anda yang mau pilih jalan kedua tidak digubris oleh Allah. Silahkan Anda menentukan pilihan. Dan pilihan inilah yang akan kita pertanggungjawabkan masing-masing di hari kemudian. Maka hadirin yang mulia, maka agama ini datang sebenarnya sederhana Pak. Agama ini datang agar manusia bahagia hidupnya. Jadi kalau ada orang Islam mengatakan dia tidak bahagia, tidak merasa nikmat dengan ini agama, itu berarti ada yang salah dalam memahami Islam dan ada yang keliru dalam mengamalkan Islam. Apabila Islam dipahami dengan benar dan diamalkan dengan benar, orang itu pasti akan bahagia dalam hidupnya. Tidak ada hubungannya dengan uang, tidak ada kaitannya dengan pangkat, dan tidak ada sangkut pautnya dengan status sosial. Yang jelas, siapapun orang yang mengamalkan agama, orang itu akan bahagia dalam hidupnya. Orang miskin mengamalkan agama, orang miskin akan bahagia.
Orang kaya mengamalkan agama, orang kaya akan bahagia. Orang tinggal di kota mengamalkan agama, maka dia akan bahagia. Hidup di gunung-gunung, Pak, kalau dia mengamalkan agama, itu pun juga akan bahagia. Karena Allah Subhanahu wa taala membuka ini pintu lebar-lebar. Siapa yang melalui jalan ini, yakin dia pasti bahagia. Apakah itu? Itulah taat kepada Allah dan ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Jadi sebenarnya agama ini adalah mau mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Mari saya kasih contoh, Pak. Di dalam agama itu sebenarnya kalau kita mengajarkan di kampus, Pak, adik-adik, itu memang ada dikatakan Al-Quran itu ada akidah, ada muamalah, ada syariah, ada muasyarah, puncaknya adalah akhlak. Tetapi pada hakikatnya Al-Quran hadis ini isi pokoknya dua. Yang pertama, perintah yang harus dikerjakan. Dan yang kedua, larangan yang harus ditinggalkan. Itulah isi pokok inti Al-Quran. Hadirin yang mulia, mari kita lihat dalam kehidupan misalnya. Seandainya bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, semua perintah Allah dikerjakan oleh manusia, alangkah indahnya hidup ini. Allah menyuruh kita jujur, semua orang jujur. Allah menyuruh kita berbuat adil, semua manusia berbuat adil. Allah menyuruh kita amanah, semua orang amanah. Allah menyuruh kita salat, semua orang salat. Nabi menyuruh kita berjamaah, semua orang berjamaah. Kira-kira bapak-bapak, kalau ada kondisi masyarakat seperti ini, adil, amanah, jujur, berjamaah, puasa, ada enggak kesusahan dalam hidup? Tidak ada, Pak. Kita hidup tenang, bahagia dan damai. Mari kita lihat yang larangan. Seandainya, Pak, dalam satu masyarakat semua manusia tidak ada yang berdusta, tidak ada yang mencuri, tidak ada yang merampok, tidak ada yang berjudi, tidak ada minum khamar, tidak ada orang berzina, tidak ada orang mensalimi. Kira-kira bapak-bapak, kalau kita hidup di masyarakat seperti ini, enak nggak menjalani hidup? Saya yakin kehidupan akan terasa nikmat untuk kita jalani. Dan inilah masyarakat yang pernah tercipta pada zaman Nabi dan para sahabatnya. Semua manusia sahabat Nabi mengamalkan agama. Dan semua yang hidup di sekitar Nabi meninggalkan larangan agama. Hadirin yang mulia, kalau perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan, maka kehidupan di dunia ini, yakin dan percaya, akan terasa surga sebelum masuk ke surga yang sesungguhnya. Itulah agama, Pak, yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah indahnya, Pak, seandainya agama ini betul-betul dikerjakan. Perintah Allah dilakukan, larangan Allah ditinggalkan, maka kita akan terasa hidup di surga sebelum kita masuk nanti ke surga yang sesungguhnya. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian selanjutnya saya ingin menjelaskan sederhana bahwa banyak orang yang beranggapan bahwa kalau dia mengamalkan agama itu untuk Allah. Sebenarnya bapak-bapak, memang kita mengamalkan agama sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Tetapi sebenarnya itu tujuannya bukan untuk Allah sebenarnya, untuk kita, Pak. Disinilah bedanya antara hukum Allah dengan hukum yang dibikin oleh manusia. Kalau hukum yang dibikin oleh manusia, Pak, undang-undang misalnya, Bapak sudah biasa menyaksikan di televisi. Kalau ada undang-undang, Pak, mau dibikin, berkelahi itu di DPR itu. Bahkan kita lihat bahu lempar kursi itu di DPR, Pak, itu. Kenapa? Siapa orang, siapa praksi, siapa partai yang banyak idenya masuk di dalam undang-undang itu, mereka yang akan bahagia kalau undang-undang itu diamalkan. Tetapi kalau undang-undang Allah tidak, Pak. Kalau hukum Allah ini diterapkan dalam kehidupan, semuanya untuk manusia, tidak ada hubungannya dengan Allah. Jangan dikira bapak-bapak,
kalau satu dunia ini orang salat semuanya, Allah naik derajatnya? Tidak. Tidak ada lagi orang mau salat, Allah turun derajatnya? Tidak sama sekali. Allah agung dengan keagungannya, Allah mulia dengan kemuliaannya. Tidak ada hubungannya dengan ibadah manusia. Kalau begitu ibadah ini untuk siapa, Pak? Sekalipun kita katakan kita kerjakan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, tetapi hasilnya bukan untuk Allah, untuk kita sendiri. Coba saya tanya Pak, Bapak habis sholat subuh, adakah pahalanya? Tadi kita sholat tahajud, sholat malam, ada pahalanya. Sebentar lagi mungkin kita sholat Jumat, ada pahalanya. Pertanyaannya, ini pahala untuk siapa? Untuk Allah? Saya yakin tidak, Pak. Untuk diri kita. Jadi kalau ini yang kita pahami, bahwa apapun yang kita kerjakan dalam bentuk ketaatan kepada Allah, hasilnya semuanya bukan untuk Allah, tapi hasilnya untuk kita. Kalau orang memahami seperti ini, Pak, orang akan semangat mengamalkan agama, semangat baca Quran, semangat salat berjamaah, semangat puasa Ramadan. Kenapa? Dia tahu bahwa semua hasil daripada perbuatannya untuk dirinya sendiri dan bukan untuk Allah. Sekalipun selalu kita katakan semua yang kita kerjakan hanyalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Jadi oleh karena itu alangkah indahnya Pak ini agama. Agama ini tujuannya untuk kita, agar kita hidup tenang, bahagia dan damai dalam kehidupan ini. Makanya bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, orang yang tidak merasa nikmat Pak dengan kehidupan di dunia ini dengan agama, itu bahaya Pak. Karena orang kalau calon-calon penghuni surga Pak, jangankan di surga bahagia, di dunia pun juga bahagia Pak. Dan orang-orang calon penghuni neraka Pak, jangankan di neraka susah, di dunia pun juga sudah susah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak tahu kondisi di Timika ini ada enggak. Mungkin kalau bapak-bapak naik ke Tembagapura, karena saya tidak sempat naik Pak ke Tembagapura, saya hanya sampai di di miles 38. Nah, saya diplot sebenarnya ke sana cuma karena sudah mepet waktu. Jadi hadirin yang mulia, orang mungkin kalau di Makassar itu ada namanya Malino Pak. Kira-kira yang bapak-bapak sudah biasa ke Tembagapura, saya yakin sebelum ini kan orang katakan Tembagapura dingin Pak ya. Orang kalau di sana dingin Pak, sebelum sampai ke Tembagapura itu sudah dingin. Sama dengan kita ke Makassar, kalau kita naik ke Malino Pak, sebelum sampai ke puncak Malino itu sudah dingin. Bahkan kalau kita kasih keluar tangan, itu sudah dingin. Kenapa? Kita menuju ke tempat yang dingin. Sebelum sampai ke tempat yang dingin, itu pasti dingin. Begitulah orang yang betul-betul memang tempatnya di sorga Pak nanti. Jangankan di sorga dia bahagia, di dunia pun dia sudah merasakan itu kebahagiaan. Sebaliknya, mereka yang calon penduduk neraka Pak, jangankan di neraka dia akan susah, di dunia pun juga dia sudah susah. Makanya biasa kalau saya ceramah di hadapan anggota-anggota dewan atau siapa, saya bilang, bapak-bapak, saya tanya ke semua, hati tak sudah tenang, tidak ada kegelisahan? Saya bilang, susah ini Ustaz, apalagi ini hampir 2024. Saya bilang, kalau tidak ada ketenangan dalam jiwa Pak, hati-hati itu, karena kemungkinan besar itu calon-calon penghuni neraka. Jangan begitu Ustaz. Saya bilang rumusnya sederhana. Orang yang menuju ke tempat yang panas, sebelum sampai ke tempat yang panas Pak, itu sudah panas itu. Artinya kalau orang itu calon-calon penghuni neraka Pak, jangankan di neraka susah, di dunia pun juga akan susah. Makanya hadirin yang mulia, sebenarnya kehidupan ini Pak yang perlu diperbaiki ini rohani sebenarnya. Manusia ini adalah makhluk dua dimensi. Ada dimensi jasmani, ada dimensi rohani. Ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Jasmani manusia Pak, ini fisik, ini kan bersumber dari tanah. Karena ini fisik semua bersumber dari tanah,
maka seluruh kebutuhannya pun juga bersumber dari tanah. Makanan dari tanah, minuman dari tanah, pakaian ini juga sumberlah. Rumah pun yang kita tinggalkan semua sumbernya dari tanah. Dan akhir perjalanan fisik ini, inilah yang akan kembali menjadi tanah. Dan itulah yang dikubur, Pak. Bukan itu yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita harus mengatakan semuanya akan kembali kepada Allah. Unsur yang kedua, inilah disebut dengan unsur rohani. Rohani ini Pak gaib. Tidak nampak, tidak kelihatan, tapi terasa. Dan bahkan yang menentukan seseorang itu adalah rohani. Kalau rohani ini pergi Pak, nggak ada artinya itu fisik itu. Bapak biasa menyaksikan orang meninggal. Coba kalau ada orang meninggal, terbaring di depan kita Pak. Masih ada matanya itu, tidak bisa melihat. Masih ada kakinya, tidak bisa lagi jalan. Masih ada tangannya, nggak bisa lagi goyang. Kenapa? Karena rohani sudah tidak ada. Jadi kalau rohani ini meninggalkan jasad, ini rohani tidak ada apa-apanya. Maka yang menentukan adalah rohani. Dan inilah yang banyak dilupakan oleh manusia. Yang diurus makanannya roh fisiknya. Yang diurus siang dan malam bagaimana fisik ini enak. Tidak pernah berpikir bagaimana mengurus rohani. Padahal rohani inilah inti kehidupan manusia. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Jadi karena rohani ini gaib, maka kebutuhannya pun juga gaib. Karena dia bersumber dari yang maha gaib. Dan rohani inilah yang akan kembali kepada yang maha gaib. Inilah yang kembali kepada Allah. Karena di dalam Al-Quran dikatakan ketika manusia sudah berumur 4 bulan dalam perut ibunya, Allah katakan fayanfuhu fihi ruh. Allah tiupkan roh. Berarti kalau Allah tiupkan roh, roh ini bersumber dari Allah. Dan inilah yang akan kembali kepada Allah. Dan inilah yang harus sebenarnya diurus. Bagaimana rohani kita ini suci dan bersih kembali kepada kesucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup saya hanya ingin menyampaikan sederhana, Pak. Jasmani ini kan punya kebutuhan. Rohani pun juga punya kebutuhan. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan itu adalah sesuatu kalau tidak terpenuhi pasti membuat kita susah, Pak. Itu kebutuhan. Saya kasih contoh. Bapak lapar, butuh makan. Dan kapan Bapak tidak makan, Bapak akan susah. Kenapa? Kebutuhannya tidak terpenuhi. Bapak haus, butuh minum. Dan kalau kita tidak minum, itu akan kita susah. Kenapa? Karena kebutuhan tidak terpenuhi. Jadi yang maksud kebutuhan adalah sesuatu yang kalau tidak terpenuhi, pasti dan pasti membuat kita susah. Cuma masalahnya bapak-bapak, kalau persoalan jasmani mudah. Yang susah itu adalah apa sih kebutuhannya ini rohani. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebutuhan rohani ini Pak, inilah yang disebut dengan agama. Jadi kalau agama diamalkan melahirkan pahala. Pahala inilah kebutuhan rohani. Dan ketika orang itu Pak tidak mengamalkan agama, rohaninya menderita. Sebagaimana menderitanya fisik kalau kebutuhannya tidak terpenuhi. Contohnya Pak, Bapak sudah sahur semua kan tadi? Ya. Enak nggak perasaan? Enak Pak. Sudah makan, sudah minum. Fisik enak. Bapak-bapak habis sholat subuh tadi, kita habis sholat subuh. Enak nggak perasaan? Enak toh. Kenapa? Kebutuhan rohani terpenuhi. Jadi orang bapak-bapak, jadi sholat misalnya inilah kebutuhan rohani kita Pak. Dan orang yang tidak sholat, maka rohaninya itu menderita Pak. Sebagaimana menderitanya fisik kalau kebutuhannya tidak terpenuhi. Ini yang orang banyak tidak pahami Pak. Bahwa sholat, puasa, itulah kebutuhan rohani kita. Dan ketika orang tidak sholat, tidak puasa, maka rohaninya menderita. Karena tidak ada makanannya. Sebagaimana fisik menderita kalau kebutuhannya tidak terpenuhi. Inilah pentingnya mengamalkan agama.
Agama diamalkan, rohani sehat. Agama diamalkan, pahala banyak. Dan ketika pahala banyak, kehidupan surga, insya Allah kita akan nikmati. Maka hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup saya hanya ingin menyampaikan sederhana saja. Kalau ibu dan bapak mau merasakan kenikmatan agama, anggaplah agama itu bukan kewajiban, tetapi itulah kebutuhan rohani kita. Kalau bapak-bapak masih menganggap sholat itu kewajiban, puasa itu kewajiban, maka belum sampai kita kepada posisi yang dikehendaki oleh Allah. Orang yang menganggap puasa kewajiban, sholat kewajiban, itu pasti dikerjakan asal-asalan saja, Pak. Belum merasakan kenikmatan. Tapi orang yang sudah menganggap bahwa semua perintah Allah itu adalah kebutuhan, maka orang akan menikmati seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma memang manusia ini, Pak, mengherankan betul. Kalau dia kebutuhan fisiknya, Pak, mau sempurna. Saya tanya kita dia makan sahur, apa yang Bapak makan? Nasi saja? Saya yakin tidak. Pasti ada sayur ya. Ada ikan, ada tempe, macam-macam lah, Pak. Bahkan sebelumnya makan buah-buahan. Kalau fisik ini, Pak, mau disempurnakan. Tapi kalau kebutuhan rohani asal-asalan saja, Pak. Kadang-kadang ada orang masuk masjid, Pak, dia tompi yang masbuk, begitu assalamualaikum, sebelah kanan, sebelah kiri, keluar Pak itu. Ini orang kasih makan rohaninya nasi saja, Pak. Bagaimana rohani mau enak? Dia tompi terlambat, habis assalamualaikum, langsung keluar. Nah, maka hadirin yang mulia, bagaimana resepnya supaya salat ini nikmat, Pak? Saya hanya mengatakan, tidak usah 1 tahun, tidak usah 1 bulan, Pak. 1 minggu saja Bapak praktek salat berjamaah. Sudah di masjid sebelum azan dikumandangkan. Ikuti azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena orang tidak tahu, Pak. Orang yang azan, tadi orang yang azan, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu datang semua di sini, semua pahala kita, Pak, diambil oleh orang yang azan. Kalau kita ada 100 di sini, maka 100 kali 27, 2.700, Pak. Semuanya diambil oleh yang azan tadi tanpa mengurangi pahala kita. Sehingga Nabi katakan, seandainya orang tahu itu pahalanya orang azan, Pak, orang berlomba-lomba untuk azan. Dan kalau perlu di lotre, Pak. Tapi sekarang ini azan ki, kamu dulu deh. Azan ki, kamu dulu. Padahal pahalanya banyak, Pak. Disuruh dapat pahala banyak, tidak mau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana mendapatkan ini, Pak? Coba praktekkan 1 minggu. Bapak sudah di masjid sebelum azan dikumandangkan. Ikuti panggilan azan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita juga mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu la ilaha illallah, kita ikuti syahadu la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Sampai kepada la ilaha illallah, kita juga ikuti. Apa keuntungannya, Pak? Orang yang mengikuti azan dengan sebaik-baiknya, berapa pahala tadi yang didapatkan oleh orang yang azan, Allah juga akan berikan kepadanya. Taruhlah orang azan tadi dapat 2.700, Bapak sudah ada di masjid sebelum azan dikumandangkan, ikuti proses azan, salat qabliyah, salat wajib, kemudian salat ba'diyah. Maka apa yang didapatkan oleh orang yang azan itu, kita pun juga dapatkan. Alangkah indahnya, Pak, kalau umat Islam sudah memang berada di masjid sebelum azan dikumandangkan, kita akan merasakan kenikmatan ini dalam beragama, terutama salat berjamaah. Hadirin yang mulia, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi motivasi bagi diri saya dan juga kepada kita semua. Apa yang saya sampaikan ini, kalau itu benar, itu pasti datangnya dari Allah, karena Allah lah sumber kebenaran. Tapi kalau apa yang saya kemukakan ada salah dan keliru, yakinlah itu bersumber dari kebodohan dan keterbatasan yang saya miliki. Sebagai kunci Bapak mau bahagia di dunia, sederhana. Perbaiki hubungan dengan Allah, harmoniskan hubungan dengan sesama manusia. Kalau kepada Allah kita baik,
kepada sesama manusia juga kita baik. Itulah surga sebelum masuk ke surga yang sesungguhnya. Baik, kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe. Assalamualaikum. Allahumma salli. Allahumma salli.